Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, terdengar aneh bagi pikiran, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin melihat tanpa alat, melihat, mendengar tanpa alat mendengar? Logika langsung menolak sebelum sempat diam. Padahal yang ditolak bukan salah, tapi belum dikenali. Selama ini manusia terbiasa bergantung pada apa yang tampak. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, lalu pikiran memberi arti. Semua berjalan cepat, tanpa jeda. Seolah-olah itulah satu-satunya cara memahami. Namun, ada yang lebih halus dari itu. Ada cara melihat yang tidak bergantung pada mata. Cara mendengar yang tidak bergantung pada telinga. Bukan berarti mata dan telinga tidak digunakan. Tapi ada sesuatu yang bekerja lebih dalam dari sekadar alat indera. Saat seseorang mulai diam, benar-benar diam. Tanpa ingin menilai, tanpa ingin menjelaskan, perlahan ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan bentuk, bukan warna, tapi sesuatu yang hadir tanpa bisa ditunjuk. Ia mulai menyadari, bukan lewat pikiran, tapi langsung. Begitu juga dengan mendengar. Bukan hanya suara yang masuk ke telinga, tapi ada pesan yang terasa tanpa harus dijelaskan. Kadang seseorang tidak berkata apa-apa, tapi sudah terasa maksudnya. Kadang kata-kata panjang justru tidak menyampaikan apa-apa. Disitulah perbedaannya. Melihat tanpa mata bukan berarti buta. Mendengar tanpa telinga bukan berarti tuli. Justru sebaliknya, itu adalah melihat dan mendengar yang lebih utuh. Tidak terpotong oleh penilaian, tidak dibatasi oleh pikiran yang terburu-buru. Masalahnya, banyak orang tidak memberi ruang untuk ini. Begitu sesuatu muncul, langsung ditangkap oleh pikiran. Diberi nama, diberi arti, diberi kesimpulan, tidak sempat utuh. Sudah dipotong, tidak sempat hadir, sudah dijelaskan. Akhirnya yang tersisa hanya bagian luar, yang dalam hilang. Padahal yang dicari bukan yang luar, yang lebih halus lagi. Orang sering merasa sudah melihat dan mendengar dengan benar. Padahal yang terjadi hanya pengulangan kebiasaan lama. Melihat dengan prasangka, mendengar dengan penilaian, semua sudah disiapkan oleh pikiran sebelum benar-benar terjadi. Tidak ada yang baru, tidak ada yang benar-benar dilihat. Maka yang diperlukan bukan menambah kemampuan, tapi mengurangi gangguan. Bukan belajar melihat lebih banyak, tapi berhenti menutup. Bukan belajar mendengar lebih jauh, tapi berhenti memotong. Ketika pikiran tidak lagi terburu-buru, ketika mulut tidak lagi ingin menjelaskan, disitulah sesuatu yang sederhana mulai terasa. Tidak besar, tidak dramatis, tapi nyata. Dan ketika itu terjadi, kalimat ini tidak lagi terasa aneh. Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya tertutup oleh kebiasaan yang tidak pernah berhenti.